Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil kainat wa ala alihi wa ashabihi sadatil gadat wa sallim tasliman katsira. Ma'asyiral habaib, aba, ummahat, ikhwan, akhwat, mustami'in, mustami'at bil jiwar, uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyata ahlal jinan, wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperjumpakan kita pada malam hari ini, malam 15 daripada bulan Muharram, penuh dengan limpahan rahmat, penuh dengan barakat. Malam ini insya Allah semua kita akan memperoleh maghfirah, pengampunan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Perlu untuk banyak-banyak bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmatul Islam wal iman wal hidayah wal taufiq wal sihah wal afiyah. Nikmat-nikmat inilah yang membuat kita bisa berjumpa. Nikmat-nikmat ini pula yang telah meringankan kaki kita untuk melangkah di tempat yang sengaja diadakan untuk memperingati daripada qaul Al-Habib Al-Arif Billah Fahr Al-Wujud Al-Syekh Abi Bakar bin Salim wal Habib Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abi Bakar bin Salim wal Habib Hasan bin Husain bin Abi Bakar Abu Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Salawat dan salam tetap kita aturkan buat junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita duduk, sambil kita mendengarkan, sambil kita membaca salawat, sambil kita membaca salawat untuk junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan banyaknya kita membaca salawat kepada Rasulullah, kita akan peroleh syafaat. Syafaat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjanji akan memberikan syafaatnya bagi kita yang banyak membaca sholawat kepadanya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Dalam majlis seperti ini, majlis yang kita dianjurkan untuk bersabar di dalam kita menghadirinya. Majlis seperti ini adalah majlis yang kita dianjurkan untuk bersabar di saat-saat kita menghadirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat melihat para sahabat-sahabatnya yang sedang berkumpul dengan jumlah yang banyak, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghampiri, duduk bersama mereka. Melihat para sahabat yang kumpul dengan jumlah yang banyak, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyertakan dirinya untuk bersama mereka para sahabat-sahabatnya. Seraya membaca daripada ayat firman Allah yang ada di dalam surat Al-Kahfi yang tadi hari Jumat, malam ini malam 1. Hari Jumat, hari yang dianjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu, di dalam ayat 28, Rasulullah dianjurkan oleh Allah untuk bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Yang artinya di dalam ayat 28 dari dalam surat Al-Kahfi, wahai Nabi Muhammad, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, wahai Nabi Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum, untuk bersama-sama dengan mereka yang kumpul berdoa bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Di mana dalam pertemuan, di mana di dalam perkumpulan, di situ hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, bermunajat, beristighfar, berzikir, bersolawat. Nabi Muhammad dianjurkan oleh Allah untuk ikut serta bersama mereka dengan penuh kesabaran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku umat Nabi Muhammad, ditambah lagi cinta kepada Nabi Muhammad, yuk mari kita bersabar untuk mengikuti pemenuhan daripada apa yang telah dipenuhi olehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita sebagai suri tauladan yang harus kita tiru? Kalau Rasulullah disuruh oleh Allah untuk bersabar, Rasulullah memenuhinya, duduk bersama para sahabat. Insya Allah, itu masing-masing, niat masing-masing, bapak-bapak, ibu-ibu,
yang hadir ini mengikuti sabar seperti sabarnya Rasulullah. Memang banyak godaan, memang banyak cobaan di saat-saat kita mau menghadiri majelis yang baik, majelis zikir, majelis memperingati haul, majelis memperingati orang yang senantiasa ingat kepada Allah, diingat oleh Allah, ingat kepada Rasulullah, diingat olehnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini dianjurkan olehnya para leluhur. Untuk apa? Untuk senantiasa diadakan, dibacakan tadi alhamdulillah. Kita telah mendengar biografi riwayat hidup daripada seorang tokoh ulama wa min kibari awliyaillah fa'adul wujud Al-Habib Syekh Abi Bakar bin Salim rahimahullah ar-rahmatal abrar wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Hadirin, usrut hadis as-salihin wa dhanihim fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmatu. Ini pesan daripada pesan para leluhur yang menganjurkan kita untuk senantiasa mengenang, untuk senantiasa membaca usrut hadis as-salihin wa dhanihim fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmatu. Artinya bacakan, bawakan, sampaikan biografi riwayat hidup para leluhur. Fabidzikrihim, dengan kita mengenang, dengan kita memperingati, di saat kita mengenang, di saat kita memperingati, tatanazzalur rahmatu. Di saat itu rahmat dari Allah banyak turun, yang insya Allah semua kita yang hadir pada malam ini mendapatkan rahmat daripada rahmat Allah yang Allah turunkan karena kita mengenang, memperingati waliyun min awliyaih. Kita sedang ingat memperingati wali kekasih daripada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahzir majalisahum kanal barakatahum, wahzir majalisahum kanal barakatahum wa guguruhum zurha idahum matu wa guguruhum zur idahum matu. Begitu kita dianjurkan oleh juga para leluhur untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis mereka. Tentunya malam kita memperingati haul ini adalah malam daripada menghadiri majelis-majelis mereka. Wahdur majalisahum tanal barakatahum. Insyaallah dengan menghadiri majelis-majelis seperti ini kita akan dapatkan barakah daripada mereka. Wa kuburuhum, kuburan mereka dianjurkan untuk kita menziarainya. Kalau andai kata itu kekasih Allah sudah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, inilah keluar biasaan daripada yang diperoleh oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat-saat mereka seperti ini berkumpul, maka para malaikat saling panggil para malaikat karena adanya umat Nabi Muhammad sedang berkumpul
maka tanadau, mereka semua para malaikat saling panggil untuk ikut bersama kita pada kesempatan ini. Hanya mata kita tidak bisa melihat mereka. Mereka memperhatikan kita. Hanya mata kita terhalang untuk melihat para malaikat, sementara malaikat memperhatikan kita. Hadirin, di saat mereka para malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan laporan mengenai perkumpulan umat Nabi Muhammad yang sedang berkumpul, ditanyalah malaikat tersebut mengenai apa yang mereka saksikan pada malam hari ini. Mengapa mereka berkumpul? Malaikat menjawab daripada pertanyaan Allah bahwasanya hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu ya Allah berkumpul, mereka memuji-Mu ya Allah. Yuqaddisунaka wa yumajjidunaka, mereka mengagungkan Engkau ya Allah. Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka memuji keagungan-Mu ya Allah. Laporan daripada malaikat yang menyaksikan kita pada malam hari ini. Kemudian malaikat ditanya oleh Allah, mereka memuji aku, mengagungkan aku, bertakmid, mentakbirkan aku. Apakah mereka hamba-hambaku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu melihat aku. Apakah mereka melihat aku? Memuji, mengagungkan, bertasbih, bertahmid. Apakah mereka melihat aku? Lah, mereka tidak melihat. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Firman Allah. Mereka memuja aku, memuji aku, mengagungkan aku, mentakbirkan aku, bertasbih, bertahmid, sementara mereka belum melihat aku Allah. Bagaimana kalau andai kata mereka melihat aku? Maka akan lebih lagi ya Allah, akan lebih banyak lagi bertasbih, lebih banyak lagi mentakbirkan, lebih banyak lagi mengagungkan. Malaikat selanjutnya ditanya oleh Allah, apa yang mereka minta dariku? Di samping mereka memuji aku, apakah ada hal yang diminta oleh mereka hamba-hambaku? Allah tanyakan kepada malaikat yang malam hari ini berkumpul bersama kita, melihat kita, apa permintaan kita? Ditanya oleh Allah. Mereka minta apa? Mereka berkumpul bersama itu, mereka minta apa? Yas'alunal jannah. Mereka mengharapkan supaya mereka dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengharap untuk masuk surga. Apakah mereka sudah lihat surga? Mereka belum melihat, tapi mereka berharap. Bagaimana kalau mereka melihat? Niscaya mereka lebih banyak lagi harapannya, lebih besar lagi harapannya untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ditanya lagi olehnya Allah kepada malaikat yang bersama kita, mendengarkan, memperhatikan, mendengarkan apa yang mereka minta jauhkan. Mereka berlindung dari apa? Berlindung dari apa? Minta dijauhkan dari apa? Minta dijauhkan dari api neraka. Apakah mereka
Sudah pernah lihat neraka sehingga mereka takut masuk neraka? Apakah mereka itu pernah melihat neraka sehingga mereka takut masuk neraka? Minta jauhkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita minta jauhkan dari api neraka. Kenapa kita takut masuk neraka? Apakah pernah melihat neraka? Malaikat bilang dalam jawabannya kepada Allah, mereka belum pernah ya Allah melihat neraka. Bagaimana kalau mereka melihat? Maka mereka lebih banyak lagi minta perlindungan supaya dijauhkan dari neraka. Kemudian Allah firmankan kepada malaikat, wahai segenap para malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku Allah mengampuni semua mereka. Malam ini kita diampunin oleh Allah. Malam ini kita diampunin oleh Allah karena laporan daripada malaikat bahwa kita minta pengampunan. Di saat Allah memberikan pengampunan untuk kita semua, di situ malaikat berkata, di antara malaikat yang ada yang juga menyaksikan, ya Allah, sesungguhnya ada si fulan bin fulan yang ikut serta bersama hadir, namun secara kebetulan saja, bukan sengaja mau hadir. Ya Allah, kata malaikat kepada Allah, ya Allah, di antara mereka yang hadir itu secara kebetulan saja dia menghampiri, melihat semua orang berkumpul, dia ikut duduk. Sementara yang diharapkannya lain, dia ada hajat, dia ada hajat yang dihajati, ada di dalam pertemuan itu. Akhirnya Allah firmankan, humul qaum la yaqqa jalisuhum, humul qaum la yaqqa jalisuhum. Itulah kaum tidak akan celaka orang yang menghadiri majelis mereka. Alhamdulillah, dengan malam hari ini kita menghadiri majelis daripada majelis Hall Al-Habib Al-Arif Billah Qahr Al-Wujud Al-Syekh Abi Bakar bin Salim wal Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Insyaallah semua kita adalah yang dinyatakan bukan daripada orang-orang durhaka. Humul qaum la yaqqa jalisuhum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada sinar buah, daripada buah majelis yang kita menghadirkan diri untuk bersama mereka ahlul majlis, lebih-lebih pada malam hari ini ya, kita ingat Rasul, ingat Allah. Di samping ingat Allah, ingat Rasulullah. Di samping ingat Rasulullah, ingat kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelasnya pertemuan yang seperti ini luar biasa, ma'asyiral hadirin. Luar biasa, akan menimbulkan nantinya nuhsyar ma'ahum. Ini adalah buah daripada buahan mengaktifkan diri di majlis-majlis. Adanya simar, adanya buah. Simar min samarat hudur majalisil awliya,
au dzikril auliya au dzikril salihin, adalah buah daripada hasil menghadirkan diri di saat kita berkumpul. Insya Allah kita akan dibangkit bersama mereka. Ada seorang Arabi ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabiyun jalil min ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwasanya ada seorang Arabi, seorang pegunungan, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, kapankah kiamat itu tiba ya Rasulullah? Orang ini bertanya, seorang daripada pegunungan bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapankah kiamat ya Rasulullah? Melihat pertanyaan yang luar biasa, bukan bertanya masalah urusan agama, tapi bertanya kapan kiamat. Rasulullah berkata kepada Arabi ini, "Mada a'dadta laha?" Kok bertanya masalah kiamat? Apa yang engkau persiapkan menjelang kiamat? Apa yang kau persiapkan? Bertanya mengenai kiamat, itu yang sangat menakutkan. Suratul Qiyamah dibaca, dimengerti. Orang yang paham akan tambah takut kepada Allah, akan mempersiapkan diri sebelum datangnya kiamat. Di antara surat yang ada di dalam Al-Quran ada surat Al-Qiyamah, surat Al-Qari'ah, ada surat Al-Haqqah, yang semua itu artinya kiamat. Ini Arabi datang kepada Nabi bertanya mengenai kapan kiamat. Arabi, wahai orang pegunungan yang bertanya kapan kiamat, apa yang engkau persiapkan menjelang hari kiamat? Arabi ini menjawab, ma'adatu laha min salah wala siyam wala qiyam wala sadaqah. Aku tidak banyak-banyak mempersiap dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Hanya saja aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku tidak banyak-banyak mempersiap. Rasulullah menjawab, apa yang akan kau persiapkan? Bertanya mengenai kiamat. Siapa? Nah ya Rasulullah, aku tidak akan banyak mempersiapkan puasa, sholat, zakat. Tidak. Lalu aneh, Allah wa Rasuluh. Hanya saja aku mempersiapkan diriku dengan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Maka Rasulullah memberikan jawaban, apa? Anta wa man ma'aman ahbab ma'aman ahbab. Maka dijawab oleh Nabi, engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Semoga semua kita, semua yang cinta kepada Nabi Muhammad, dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, esok akan bersama dengan Nabi Muhammad. Semoga kita yang cinta semua kepada para aulia Allah, cinta kepada para sholihin,
insya Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kepada Arabi, anta ma'anan ahbabta, engkau cinta kepada Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, engkau esok akan dibangkit Allah bersama Syekh Abu Bakar bin Salim. Engkau cinta kepada Rasulullah, kakek daripada Fahrul Wujud, jelas kau akan dibangkit oleh Allah bersama kepada kakeknya Fahrul Wujud, Abdul Kulli Mawjud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin mustami'inal mayani, simar buah daripada buah kecintaan orang-orang saleh itu banyak sekali, ma'asyiral hadirin hadirat. Untuk itu coba kita lihat daripadanya kita mencintai orang soleh, di saat kita menghadiri majelisnya kita akan dapat ilmu. Ini buah daripada buah mencintai orang soleh, atau menghadiri majelis sholihin, atau menghadiri dalam peringatan aulia Allah. Pertama kita akan dapat ilmu, ini buah samaran. Yang kedua, kita akan dapatkan pemahaman. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan kesolehan. Dengan kita mencintai orang yang soleh, maka akan membuat kita mendapatkan bagian daripada kesolehan yang ada pada mereka. Cinta kita kepada sholihin, insya Allah membangkit kita untuk lebih banyak berbuat amal saleh. Ma'asyiral hadirin mustami'inal mayani. Jadi daripada itu, semua daripada peringatan yang kita peringati adalah membuat insya Allah orang yang senantiasa duduk bersama orang-orang yang soleh. Di situ setidaknya dia akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang memperingati Hol Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun yang kita ingat dalam pertemuan ini siapa? Allah Jalla Jalaluh. Inilah buah simar dari memperingati orang soleh. Kita memperingati Hol Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Siapa yang kita ingat? Yang kita ingat datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah di antara buah daripada buah menghadiri, menyempatkan duduk dengan orang-orang soleh, baik mereka hidup maupun mereka yang sudah meninggal, melalui menghadiri daripada dan mendengarkan biografi riwayat hidup mereka. Ma'asyiral hadirin mustami'inal mayani. Disitulah taat daripada taat. Alhamdulillah. Begitu lihat Nabi Allah Zakaria yang senantiasa melihat di saat dia mendapatkan Maryam yang setiap kali ada buahan yang aneh yang bukan pada waktunya, buah-buah tersebut. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mi'rab wajada inda ariqa, titipan yang dititipkan oleh Allah untuk membesarkan Maryam. Maryam itu dibesarkan oleh Nabi Allah Zakaria. Namun setiap kali masuk mi'rab dilihat bahwasanya Maryam mendapatkan buahan yang langka,
yang bukan pada musimnya, yang bukan pada waktunya. Di hadapannya ada buah-buah tersebut. Anda lagi ada. Dari mana kau dapat ini? Dijawab oleh Maryam, Bismillah. Ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu Zakaria yang sudah tua, yang lanjut usia, menginginkan gara-gara semua ini yang dijawab olehnya Maryam, buahan yang langka yang bukan musimnya bisa didapat oleh Maryam, datangnya dari Allah. Akhirnya Zakaria alaihissalam ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya diberikan untuknya anak dalam usia yang tua, yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat anak, sehingga Nabi Allah Zakaria memperoleh anak. Ini apa? Karena melalui orang yang ingat Allah, sementara dia Nabiullah, melihat Maryam yang dia perhatikan, yang dia jaga, senantiasa ingat Allah, akhirnya dia ingat Allah sebagaimana Maryam. Akhirnya dia peroleh seorang anak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga orang yang senantiasa ingat dan mencintai dan menghadiri, lagi-lagi ditambah berkhidmat dengan orang yang soleh, dia akan dilepaskan keluar dari dunia dalam keadaan maut ala husnil khatimah, meninggalnya husnul khatimah. Orang yang di hatinya ada mahabbah orang soleh, orang yang di hatinya cinta sholihin, cinta para aulia, maka menutup umur ala husnil, maka ala tauhid, maka ala iman. Coba lihat, ada anak orang Yahudi, di masa kecil berkhidmat kepada Nabi. Ada anak orang Yahudi dari kecilnya berkhidmat kepada Nabi, sehingga dicari, nggak datang kembali. Mana anak Yahudi? Mana anak Yahudi yang biasa berkhidmat padaku, yang senantiasa datang padaku, kata Nabi Muhammad? Kemana dia? Kenapa tidak datang? Kemana dia? Kenapa tidak datang? Ya Rasulullah, kata sahabat, duduk sakit ya Rasulullah. Anak Yahudi yang kecil yang suka berkhidmat padamu ya Rasulullah, duduk sakit. Dikunjungi oleh Rasulullah, dikunjungi wal alqiya Yahudi, duduk sakit, dikunjungi oleh Nabi. Di saat Nabi berkunjung padanya, ayahnya sedang membaca Taurat di atas kepala anaknya, sebab dia adalah orang Yahudi, kitab sucinya adalah Taurat. Dibacakanlah olehnya kitab Taurat. Nabi bertanya kepadanya, kepada ayah daripada anak kecil ini, adakah di dalam kitab Taurat itu sifat-sifatku, kata Rasulullah. Apakah ada sifat-sifatku di dalam kitab Taurat? Yahudi itu tidak berkata tidak, dengan mengelakkan kepalanya dan tangannya. Ditutupkanlah nama Nabi Muhammad. Sementara di dalam kitab itu dia sedang melihat nama Nabi Muhammad di dalam Taurat. Dia tutup. Takut Rasulullah melihat. Nabi bertanya, adakah namaku? Subhanallah. Yang dia pada saat itu membuka sedang membaca nama Nabi Muhammad. Tercantum di dalam kitab Taurat. Sifat-sifat Nabi Muhammad ada di dalam Taurat. Nabi tanya, ada atau tidak? Dia bilang, tidak ada, dengan menggelengkan kepala dan tangan. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada anaknya yang kecil yang duduk sakit. Anaknya yang kecil yang duduk sakit, Yahudi, anak Yahudi ditanya, ya gulam,
wahai anak kecil yang duduk sakit, adakah namaku di dalam Taurat? Anak itu mengatakan, nah, ada ya Rasul. Dia duduk sakit, dia Yahudi, tapi itu Rasulullah mau menyelamatkan dia karena ajalnya sudah tidak lama lagi akan datang. Dia akan kembali ke rahmat Allah. Dia akan meninggalkan dunia yang fana. Tapi Rasulullah sangat sayang padanya karena dia berkhidmat. Nabi kehilangan. Kemana anak Yahudi itu tidak datang kembali? Oh, sakit. Dikunjungi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dikunjungi, betul dia sedang menunggukan ajalnya tiba. Tapi kesempatan itu menyelamatkan dia. Nabi Muhammad datang padanya. Nabi Muhammad datang padanya dan berkata, adakah namaku di dalam Taurat yang dipegang bapakmu? Ada ya Rasulullah. Ada. Bapaknya bilang tidak ada. Anaknya bilang ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mau menyelamatkannya. Bagaimana Rasulullah menyelamatkannya? Nabi menawarkan anak itu untuk masuk Islam. Aslim ya Allah. Aslim ya Allah. Masuklah tahu Islam ya Allah. Anak itu birrul walidain. Anak itu walaupun bapaknya ya Yahudi, pegangannya kita tahu Taurat, tapi taat birrul walidainnya tetap. Dia ditawarin oleh Nabi masuk ke Islam, engkau akan selamat. Tapi anak itu memperhatikan, kalau dapat izin dari bapaknya, dia akan masuk Islam. Kalau tidak, dia tidak akan masuk Islam. Sehingga berkali-kali dia melihat ayahnya, berkali-kali dia melihat ayahnya, berkali-kali dia melihat ayahnya, menantikan izin dari ayahnya. Akhirnya ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim, ya Ghulam, Ati Abul Qasim, ya Ghulam, taatilah Nabi Muhammad, wahai anakku, masuk Islam." Begitu dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal, menutup umur, menutup umur, menutup umur. Orang Yahudi menutup umur dengan dua kalimat syahadat yang kita sayangkan. Orang Islam mati lupa daratan, tidak membaca syahadatan, tidak membaca syahadatain, tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah buah daripada buah cinta orang soleh, apalagi cinta Nabi Muhammad. Kalau cinta orang soleh akan membuat kita menutup umur husnul khatimah, bagaimana kalau cinta kepada Nabi Muhammad? Buktinya anak Yahudi menjelang ajal didatangin Nabi Muhammad karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Begitulah selanjutnya. Dan selanjutnya, orang yang cinta kepada orang soleh, dia akan mendapatkan keselamatan dari orang soleh yang dia cintai. Orang yang cinta Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan keselamatan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali, karena kita tadi membaca dan mendengar bersama mengenai biografi riwayat Al-Arif Billah Bahrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini adalah murid yang luar biasa untuk Al-Habib Al-Imam Syahabuddin Al-Akbar. Dia adalah murid Al-Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar, adalah Syekh Kutub untuk Al-Habib Syekh Abi Bakar bin Salim, murid daripada Al-Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar. Dia banyak punya guru, tapi guru Syekh Kutubnya adalah Al-Imam Al-Habib Syahabuddin Al-Akbar bin Habib Abdurrahman Ain Al-Mukasyifin bin Habib Ali bin Abi Bakar Al-Sakran bin Habib Abdurrahman Al-Saqaf bin Habib Muhammad Maulad Dawilah. Itulah guru besar untuk Al-Habib Syekh Abi Bakar bin Salim.
Di mana? Di Hadramut sana, ziarah Nabi Allah Hud di Makkah. Daripada Makkah, Al-Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar dialah yang memimpin orang-orang untuk berziarah Nabi Allah Hud. Sampai lanjut usia sudah tua, maka murid kesayangan yaitu Al-Habib Syekh Abi Bakar bin Salim, yang dia dikatakan dari masa kecilnya oleh Al-Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar gurunya, disampaikan kepada ayahnya, sesungguhnya aku memandang anakmu ini luar biasa. Anak ini adalah anak yang nantinya dia hafal Quran, dan Al-Quran akan mendatanginya, membuat Al-Quran memberikan keluasan pemahamannya. Luar biasa. Yang bilang ini adalah gurunya Al-Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar. Dalam usia 20 tahun, begitu Al-Habib Syekh Abi Bakar bin Salim usianya 20 tahun, Al-Habib Ahmad Syahabuddin Akbar udah lanjut usia, tidak lagi memungkinkan untuk memimpin orang ziarah Nabi Allah Hud di Hadramut. Itu ada ziarah Nabi Allah Hud di bulan Sya'ban. Di maka Habib Syekh Abi Bakar bin Salim belum dewasa, masih kecilnya, itu yang memimpin gurunya. Tapi gurunya memperhatikan, melihat dari masyrik sampai ke maghrib, di antara semua yang dekat dengannya, di antara yang berguru padanya, tidak ada yang melebihi daripada Fahrul Wujud, yaitu Syekh Abi Bakar bin Salim. Makanya khalifah selanjutnya untuk memimpin di dalam ziarah diserahkan oleh Al-Habib Ahmad Syahabuddin Al-Akbar kepada Al-Habib Syekh Abi Bakar bin Salim. Kata dan nazar. Begitulah nazar. Kalau orang mendapatkan nazar, semuanya akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang mendekatin orang-orang yang soleh. Begitu Abi Bakar As-Siddiq di saat di dalam gua bersama Rasulullah, yang di bibir gua itu semua pembesar Quraisy mengunduskan pedangnya mau memegal lehernya Rasulullah karena ada sayembara siapa yang bisa membawa kepala Nabi Muhammad akan diberi hadiah 100 onta. Banyak yang andiki. Waktu itu Rasulullah bersama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ada di dalam gua. Apa kata Sayyidina Abi Bakar? Ya Rasulullah, kalau andai saja mereka kafir Quraisy itu melihat kaki mereka akan melihat kita. Kalau mereka melihat kaki mereka sendiri, di bawah kaki mereka, yaitu di dalam gua itu ada kita, mereka akan melihat kita. Nah, orang yang dekat dengan Rasulullah, dia akan diberi pelajaran oleh Allah. Orang yang dekat dengan orang soleh, dengan aulia, begitu juga selanjutnya dan selanjutnya. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gelisah, sesungguhnya apa perhatian Allah terhadap kita. Jadi semoga kita mendapatkan perhatian. Kalau orang mendapatkan perhatian daripada orang yang kita perhatikan, yang kita menginginkan mendapatkan syafaatnya, yang kita akan mendapatkan ridhonya, yang kita akan mendapatkan nabarnya, yakinlah bahwa kita akan memperolehnya. Apalagi kalau riayah itu, pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya boleh kita tidur nyenyak, perlindungan penjagaan akan datang dari Allah.
Kalau sudah kita memperoleh pelindungan dari Allah, boleh kita tidurnya nyenyak. Makanya untuk sekarang ini berusaha untuk mendapatkan apa? Riayah, pertolongan, nazar, pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal inayah la azabta uyunuha nin kal makhayib kulluhunna amanu. Wa idzal inayah la azabta uyunuha nin kal makhayib kulluhunna amanu. Apabila sudah kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan sebagaimana mereka yang dekat dengan Allah, maka boleh tidurnya nyenyak. Insya Allah kita terjaga. Selagi belum kita berusaha, tidak mungkin kita akan memperoleh. Kalau kita belum berusaha untuk mencintai orang-orang soleh, untuk menanamkan mahabbah, belum lagi berusaha, maka untuk memperoleh apa yang diperoleh oleh mereka itu mustahil terjadi. Makanya itu dari sekarang insya Allah buah daripada hadir kita majlis ini tekanannya mahabbah. Melalui mahabbah itu insya Allah sebagaimana yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah untuk mereka para soleh, sebagai uswah untuk mereka para aulia. Kalau tidak Nabi yang dijadikan uswah, tidak ada di permukaan bumi ini aulia, tidak ada orang-orang soleh. Yakinlah bahwasanya kalau ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah tidak turun, maka jangan mimpi atau ngarep bertemu dengan wali, bertemu dengan orang soleh. Jangan mimpi pun tidak mungkin. Mimpi orang soleh tidak mungkin, mimpi aulia pun tidak mungkin. Kenapa? Sebab laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ayatnya tidak turun atau sudah turun tapi tidak dipelajari, tidak dimengerti. Kalau dipelajari, dimengerti, sehingga insya Allah Rasulullah kita jadikan sebagai suri tauladan yang akan kita tiru, barulah kita membayangkan adanya para aulia dan orang soleh. Sebab adanya para aulia dan orang soleh karena adanya mereka yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, yang mereka beruswah padanya. Nah, malam ini inilah mungkin yang bisa kita sampaikan melalui hikmah memperingati orang soleh, menjadikan kita insya Allah bukan orang durhaka. Itu nomor satu. Cinta kepada orang soleh, menghadiri para aulia. Satu, menjauhkan kita dan tidak akan menjadikan kita daripada orang yang durhaka. Kemudian yang kedua, insya Allah dengan mencintai dan memperingati orang soleh dan aulia, kita nanti esok dibangkit bersama mereka. Dua. Ketiga, kita akan mendapatkan faedah dengan mencintai para aulia dan orang soleh. Kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan pemahaman, kita akan memperoleh bahagian daripada kesolehan. Kemudian yaitu yang selanjutnya, dengan duduk dengan orang yang soleh, insya Allah membuat kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah membuat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah 5 yang saya ucapkan dalam kesempatan ini adalah buah daripada buah kecintaan dan menghadirkan diri di tempat-tempat orang soleh. Ada ma naqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.